Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dik Nur Rozanatul Amalia. Izinkanlah saya memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Saya adalah CGP Angkatan 11 dan saya berasal dari SMK Informatika Lersa Dalasamiya Kota Cirebon. Di sini izinkanlah saya membuat refleksi tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 dengan model refleksi 4P. Nah, 4P ini ada beberapa aspek. Ada 4 aspek diantaranya, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan ke depan atau rencananya seperti apa. Baiklah, yang pertama, peristiwa apa sih yang saya dapatkan ketika saya sudah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, apa yang saya pahami terkait modul 1.1 dan modul 1.2. Di sini saya memahami bahwa esensi pendidikan itu sebetulnya berasaskan pada keberpihakan pada murid. Artinya di sini guru itu menghambakan kepada murid. Di sini guru sebagai fasilitator, memfasilitasi potensi peserta didik, kodrat alamnya anak didik, dan juga di sini guru menyesuaikan dengan kodrat zaman, seperti apa yang dipaparkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, satu hal lainnya yaitu tentang pendidikan karakter. Dari filosofi pendidikan KHD sendiri kita mengetahui bahwa didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, namun tidak melupakan nilai-nilai luhur dari budi pekerti. Di sini berarti peran guru itu memang sangatlah penting. Mungkin hal lain bisa disentuh oleh teknologi. Pembelajaran sekarang tidak terfokus pada di ruang kelas, dari sumber bacaan atau hal-hal tersebut anak-anak bisa mempelajari sendiri, hal keilmuan bisa mempelajari sendiri. Namun tentang budi pekerti, pengembangan karakter, pendidikan karakter itu memang hanya bisa didapatkan oleh guru gitu ya. Jadi di sini esensi pendidikan yaitu ada dua hal. Pertama, memfasilitasi segala potensi peserta didik, kodrat alamnya anak didik yang disesuaikan dengan kodrat zaman, dan juga memberikan tuntunan atau bimbingan kepada peserta didik, memberikan suri tauladan kepada peserta didik agar peserta didik tidak hanya cakap dalam keterampilan, namun juga berbudi pekerti yang luhur dan juga berkarakter. Nah, di sini refleksi diri dari saya yaitu memang betul setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 tidaklah mudah untuk mengimplementasikan, memaksimalkan nilai-nilai guru penggerak yang ada dalam diri dan juga menciptakan profil pelajar Pancasila. Namun saya yakin bahwa dengan berkolaborasi dengan semua pihak dalam proses pembelajaran peserta didik, di sini semua pihak terlibat, diantaranya rekan guru, peserta didik, komunitas sekolah, institusi luar sekolah, itu semua diharapkan bisa bersinergi untuk apa? Untuk dapat mencapai tujuan bersama gitu ya, dapat menciptakan kualitas pembelajaran yang inklusif. Dalam prosesnya memang harus ada sinergitas antara rekan guru, kepala sekolah, peserta didik, komunitas sekolah, orang tua di situ sudah ada ya, dengan rekan budi misalkan seperti itu, dan juga institusi-institusi yang terkait dengan sekolah. Dan tentunya mungkin di sini juga pasti ada peran dari pemangku kebijakan ya. Nanti ada hal yang memang harus kita ikuti. Kemudian di sini perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, rasanya diri ini seperti berkaca gitu ya, bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam diri ini. Di antaranya memang saya belum memaksimalkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang mungkin sudah ada pada diri saya, namun saya belum menyadarinya dan belum memaksimalkan peran itu. Jadi di sini
saya berharap saya mampu menerapkan nilai-nilai dan memaksimalkan peran guru penggerak yang ada pada diri saya. Saya berharap saya bisa mendidik anak sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zamannya, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, namun juga saya mampu memberikan pendidikan yang menuntun agar peserta didik mampu memiliki budi pekerti yang luhur, berkarakter. Dan di sini harapannya saya selalu tergerak untuk bergerak dan mampu menggerakkan sekitar untuk membawa perubahan bagi pendidikan, khususnya mutu di dalam sekolah saya. Baik. Nah, pembelajaran apa sih yang saya rasakan sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, sebelum saya mengembangkan diri di dalam program calon guru penggerak. Di sini saya merasakan bahwa pendidikan itu berkutat hanya sekedar transfer ilmu. Tetapi setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 dalam PGP ini, saya merasa bahwa sebetulnya pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer ilmu, terkotakkan pada sekedar mengajar seperti itu, namun juga di sini ada beban yang harus diemban oleh pendidik, yaitu membentuk karakter peserta didik. Kemudian sebelumnya saya merasa fokus pembelajaran itu hanya pada pencapaian nilai dan juga materi, namun semestinya lebih dari itu. Sebagai seorang pendidik, harusnya saya bisa melihat segala macam potensi dari segala macam karakteristik peserta didik, latar belakang peserta didik dari sosial budaya, aspek sosial budaya, dan juga lebih memahami kodrat zamannya anak, seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan antara kodrat anak dan kodrat zaman. Dan sebelumnya saya menyadari bahwa saya mungkin belum secara utuh memahami tentang peran dari guru penggerak itu sendiri. Namun setelah mempelajarinya, saya semakin memahami esensi nilai-nilai diri yang ada pada saya sebagai guru penggerak dan berupaya untuk memaksimalkan peran guru penggerak itu sendiri. Baik, untuk penerapan ke depan atau rencana ke depan yang akan saya laksanakan, yaitu yang pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman anak serta penanaman budi pekerti yang luhur, dan juga mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri saya, khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kedepannya, khususnya meningkatkan mutu sekolah saya dan juga bisa membawa perubahan-perubahan bagi lingkungan sekitar. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.